Berdiam di dalam rumah ini denganmu, menunggu tenangnya langit pagi. Kacau. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Berdiam di dalam rumah ini denganmu, menunggu tenangnya langit pagi. Kacau. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Berdiam di dalam rumah ini denganmu, menunggu tenangnya langit pagi. Kacau. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini bukan ada, oh, tetap kita saling menjaga. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Berdiam di dalam rumah ini denganmu, menunggu tenangnya langit pagi. Nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah pemberkatan dari Daniel Yusakorang dan Krishela Reno. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020, kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan berjalannya ibadah pemberkatan nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Namun sebelum kita mulai dengan segala kerendahan hati untuk menghormati kehadiran Tuhan dan juga untuk tidak mengganggunya jalan ibadah, saya meminta dengan hormat untuk setiap handphone boleh dipindahkan ke mode silent. Dan selain itu, karena kita ingin menjaga keamanan bersama, untuk setiap kita yang berada di dalam ruangan ini, saya mohon kerjasamanya untuk dapat mengenakan masker selama berjalannya ibadah pemberkatan ini. Terima kasih. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilayani oleh Jakarta Praise Community Church yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yose Carol. Kita akan segera membuka ibadah pemberkatan ini di dalam doa. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati
untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas hari yang Tuhan jadikan. Kami mengucap syukur kalau kami semua sehat dan baik keadaannya sehingga kami bisa berada di tempat ini. Walaupun dengan segala keterbatasan karena kondisi pandemi, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi rasa syukur kami karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menjadikan segala sesuatunya baik dan indah pada waktunya. Dan kami mengucap syukur kalau pada hari ini kedua anakmu, Daniel dan juga Chrisella, bersama-sama akan mengikat janji untuk kemudian hidup sebagai satu keluarga yang dibangun di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan jalannya ibadah pemberkatan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan dan kami semua berada dalam kondisi yang baik dan tetap sehat. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami mau mulai ibadah pemberkatan nikah ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera memasuki prosesi masuk dari kedua mempelai dan juga rombongan keluarga. Yang pertama saya akan memanggilkan kedua orang tua, ayah dan ibu dari mempelai pria Daniel Yusakwarang, yaitu Bapak Frans Wibisono dan Ibu Martini Ghazali. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran ayah dari mempelai pria yaitu Bapak Frans Wibisono, yang kemudian disusul juga oleh ibu mempelai pria yaitu Ibu Martini Ghazali. Selanjutnya ke dalam ruangan saya panggilkan ibu dari mempelai wanita yaitu Ibu Kristinawati Gondo Wijoyo. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kristinawati Gondo Wijoyo. Selanjutnya mempelai pria yang paling berbahagia pada pagi hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Daniel Yusakwarang. Baik. Bapak Ibu, saya minta kita untuk dapat bangkit berdiri. Karena kita akan segera menyambut kehadiran dari mempelai wanita Chrisella Teno yang akan didampingi oleh ayahnya tercinta Bapak Benny Teno. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Chrisella Teno didampingi oleh ayah tercinta yaitu Bapak Benny Teno. Selanjutnya kita saksikan ayah tercinta akan menyerahkan putri tercintanya kepada calon suaminya yaitu Daniel Yusakwarang. Kami persilakan. Daniel, pada hari yang berbahagia ini saya nyerahkan Lala, tolong dijaga, dirawat dengan kasih dan damai untuk selama-lamanya. Semoga hidup kalian rukun, hanya maut yang memisahkan. Oke? Lala, hari berbahagia ini Papa dan Mama berbuat terbaik walaupun banyak kesalahan.
Semoga kalian hidup dan damai ya. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilahkan boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan kehadiran dari kedua ibu dari mempelai, yaitu Ibu Kristinawati Gondowijoyo dan Ibu Martini Ghazali. Boleh maju ke depan untuk segera melakukan prosesi penyalaan lilin, di mana prosesi penyalaan lilin ini merupakan tanda atau simbol dari kehadiran dan juga restu dari kedua keluarga. Baik, lilin sudah dinyalakan. Saya persilahkan kedua ibu untuk boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas hari yang indah ini, mari kita bersama menyiapkan hati untuk menaikkan pujian bersama-sama bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat buku liturgi yang sudah dibagikan. Di dalamnya terdapat lagu-lagu yang akan kita bersama-sama nyanyikan. Mari kita siapkan hati kita. Engkau layak kami sembah ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita nyanyikan. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan
meneruskanmu, kau cahaya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejandamu untuk memuliakanmu. Katakan mengiringmu seumur, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku kami serahkan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejandamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bawa kami masuk lebih dalam rencana-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup, itulah yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita melanjutkan menaikkan puji-pujian kembali bagi Tuhan. Karena Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup datang urapiku.
ku siap terima kuasa. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Yosef Karol untuk bisa maju ke depan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mata kami terbatas untuk bisa melihat bahwa Tuhan Kau ada di tempat ini. Namun hati kami merasakan keberadaan-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kesetiaan-Mu, bahkan kami merasakan kesucian-Mu ada di tempat ini. Makasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk keberadaan-Mu dan kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Khususnya buat Daniel dan Lala, mereka membutuhkan Engkau untuk hadir saat mereka dipersatukan, sehingga apa yang Tuhan persatukan tidak ada yang dapat memisahkannya seumur hidup mereka. Itu sebabnya misalkan seluruh rangkaian pemberkatan pernikahan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Percaya hadirat-Mu di tempat ini. Rahmu menutup bungkus kami semua. Misalkan semuanya hanya di dalam satu nama. Itu Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin dan amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2020 di pemberkatan pernikahan daripada saudara dua orang yang akan mengambil saudari Chrisella Teno menjadi istrinya yang satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan dan manusia. Daniel adalah putra dari Bapak Franz Wibisono dan Ibu Martini Ghazali yang di tengah-tengah kita. Dan Chrisella Teno atau Lala adalah putri anak kedua dari dua bersaudara dari Bapak Benny Teno dan Kristinawati Gondowijoyo yang ada di tengah-tengah kita. Daniel adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Lala adalah anak kedua daripada 2 bersaudara, 2 anak bungsu yang menikah pada hari ini. Saya tahu saudara pasti menyadari bahwa ini adalah pemberkatan yang dimajukan secara mendadak karena kondisi yang tidak menentu yang ada di kota, atau sebenarnya bukan cuma di kota Jakarta, tidak menentu. Saya biasanya tidak punya keleluasaan untuk mengubah jadwal seperti hari ini juga, kalau bukan karena pandemi. Karena biasanya tanpa pandemi kami mengatur jadwal setahun ke depan. Di bulan Maret 2020 seluruh jadwal sampai Desember 2021 sudah jelas terisi karena kami terbiasa mengatur jangka panjang. Tapi sejak bulan Februari, Maret ini semua jadwal dibatalkan. Dan kalau kalian tanya saya atau kalian tanya saya jadwal Oktober seperti apa masih belum jelas. Karena kita tidak bisa merencanakan terlalu jauh karena kondisinya tidak memungkinkan. Menghubungi saya mungkin 2 hari yang lalu. Waktu diberitahu tentang kondisi akan ada PSBB dan segera bertanya apakah minggu bisa dimajukan tanpa lebih dari 1 menit, saya rasa langsung saya berjawab ya. Itu bukan sesuatu yang lazim atau biasa, tapi juga sesuatu yang memang bukan anugerah tersendiri. Jadi menurut saya kondisi ini bisa dilihat dengan 2 perspektif. Orang bisa bilang susah, tapi orang juga bisa melihat sisi baik ya positifnya. Di Alkitab sudah menunjukkan bahwa setiap keadaan yang sama orang bisa melihat dari 2 sisi. Saya kasih contoh. Saya tahu ini bukan khotbah pernikahan, tapi saya kira ini hari Minggu yang baik untuk saya sampaikan firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya ada di atas kapal,
mereka melihat badai, mereka melihat ombak. Kapal mereka sudah mulai penuh dengan air, saya nggak tahu berapa penuh. Begitu banyak orang yang takutan sampai berteriak mau mati. Dan mereka membangunkan Yesus dan mereka tuduhannya pada Yesus adalah, Guru kamu nggak peduli kalau kami mau binasa. Ada yang bilang, Yesus mungkin pura-pura tidur, mana mungkin orang udah badai ombak bisa tidur di atas di atas tilam. Apa tilamnya nggak basah karena kapalnya sudah mulai penuh air. Ada yang menuduh Yesus pura-pura tidur. Saya bilang mungkin Yesus nggak pura-pura tidur, dia betul-betul tidur. Pertanyaannya kok bisa badai sebesar itu dia tidur? Ada yang bilang, oh kalau begitu mungkin badainya nggak terlalu besar kalau sampai dia bisa tidur. Nah kalau badainya nggak besar, ada orang teriak-teriak mau mati, berarti orang itu yang bego, betul kan? Nah pertanyaannya yang mana yang benar? Menurut saya dua-duanya benar, karena badainya betul-betul besar, tapi di dunianya Yesus badai yang sebesar itu tidak menghalangi untuk dia bisa tidur. Isunya bukan badainya, isunya adalah perspektif kita terhadap badai. Banyak orang berkata, kenapa ya kita mengasihi Tuhan tapi tetap mengalami kesusahan? Tuhan gak pernah janji kalau orang-orang yang mengasihi dia tidak akan mengalami badai. Tapi dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam badai. Itu sebabnya di Yesaya 43 dia berkata kalau engkau melewati air, air itu tidak akan menghanyutkan engkau. Engkau melewati api, api itu tidak akan menghanguskan engkau. Dia tidak pernah berjanji kita nggak akan lewatin arus. Dia tidak berjanji kita nggak akan melewatin api. Murid-murid atau teman-temannya Daniel, Sadrak, Abednego tidak diluputkan dari api, tetapi diselamatkan melewati api. Bukti kadang-kadang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena kita luput dari badai, luput dari api. Tapi bukti kuasa Tuhan adalah pada waktu kita bisa melewati api dan menyadari kalau dia tidak pernah meninggalkan kita. Perspektifnya adalah waktu Yesus berkata, mengapa kamu takut? Karena yang mereka lihat adalah badainya, yang mereka lihat bukan Yesusnya yang sedang tidur. Kalau seandainya mereka mengarahkan matanya pada Yesus, kemungkinan besar badainya tidak akan terlalu menakutkan mereka. Contoh yang lain di dalam perjanjian lama. Elisa dan bujangnya diserbu sama musuh. Bujangnya lihat musuh yang begitu banyak, berteriak, celaka kita. Kasih tahu sama bosnya, Elisa. Elisa lihat, tapi di luar musuh yang menyerang, Elisa melihat ada pasukan yang menyertai mereka, yang melindungi mereka. Dan Elisa berteriak, tenanglah. Keadaan yang sama, yang satu teriak celaka, yang satu teriak tenang. The same situation, pertanyaannya adalah kita teriak celaka atau kita berteriak God is still good. Itu sebabnya keadaan-keadaan ini ada yang kemudian marah-marah sama Tuhan. Tapi keadaan ini walaupun sama-sama susah, semua susah. Tapi ada yang berkata bahwa tetap ada kebaikan di balik segala sesuatu. Nah doa saya adalah buat keluarga yang ada di tengah-tengah ketidaksempurnaan daripada acara yang mau dirancang. Kalian bisa melihat kebaikan Tuhan. Tetap bisa merasakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Saya sudah pernah memberkati pernikahan yang jauh lebih sederhana dari ini. Karena minggu depan mungkin kalau betul cuma boleh 10 orang. Ya, yang nyanyi juga udah nggak ada. Yang mimpin juga nggak ada. Yang foto juga harus dipilih. Saya pernah memberkati pernikahan yang cuma bisa 10 orang peraturannya. Karena pemerintah melarang. Tapi saya juga pernah memberkati pernikahan yang sebenarnya bebas boleh berapa banyak orang pun. Di Bali, semua rapi, teratur, semua udah sempurna. Pemberkatan diatur jam 4. Jam 4 saya sampai di tempat itu di Uluwatu. Di tempat parkir, air sebatas lutut, banjir. Saya masuk ke tempat pemberkatan, tenda semua sudah rubuh. Jam 4, acara dekor semua rusak berantakan. Pesawat saya harus pulang ke Jakarta jam 7 malam. Itu hari Sabtu. Saudara, nggak ada yang tahu apa yang harus terjadi. Nggak ada larangan, nggak ada aturan, nggak ada bebas. Tapi cuaca juga nggak bisa ikut berperan dengan baik. Dalam waktu setengah jam mereka set up ulang semua. Dan dekorasi sudah hilang. Cuma bisa atur sebisa mungkin. Dan tiba-tiba sebelum jam 5, langit cerah. Saya bilang sama WU, cepat-cepat dilakukan. Saya bilang, ini sepertinya Tuhan kasih ruang waktu sebentar. Langit cerah dan set up semua kemudian kita mulai. Saya bilang sama WO sama MC, kalau perlu nggak perlu prosesi langsung udah maju di depan karena waktu kita sedikit.
WO-nya nggak percaya, dia pikir habis hujan, pasti udah cerah nggak mungkin hujan lagi. Dia tetap atur prosesi. Dari ujung kolam jalan, mamanya jalan. Di tengah-tengah jalan angin mulai datang, saking kencangnya mamanya jatuh kena angin. Bayangkan. Saya langsung bisikin, akhirnya cepat-cepat dibantu sampai ke depan duduk. Saya bilang sama pemimpin pujian, nggak usah nyanyi lagi. Semua di bypass, saya langsung maju. Saya nggak khotbah lagi, saya baca satu ayat. Saya janjikan mereka berdua, saya doakan berkati. Pas lagi pimpin perjamuan kudus, awan mulai dari ujung datang. Tengah-tengah perjamuan kudus, awan mulai mendekat. Begitu perjamuan kudus selesai, saya berkati, saya bilang amin, kita kabur dalam hitungan detik, itu hujan hantem. Seperti dikasih window of time 15 menit untuk bisa melakukan. Mungkin nggak ada 15 menit, 10 menit untuk bisa melakukan pemberkatan. Selesai, orang tuanya semua WO berterima kasih. Mereka berkata, Pak, kalau tadi kita prosesi lebih panjang sedikit saja, nggak tahu kapan bisa menikah lagi. Karena semuanya batal hari itu. Nah, dalam keadaan seperti ini yang kita pertimbangkan, yang kita pikirkan kembali adalah apa yang paling esensial, apa yang paling penting. Karena yang tidak penting harus kita buang. So pertanyaannya adalah apa yang paling penting. Kadang-kala dalam mempersiapkan wedding, acara, kita pentingkan makannya, cincinnya, fotonya, bajunya, pre-wednya, kuenya, bunganya. Well, a lot of things good to have, tapi pertanyaannya apakah itu yang paling penting? Karena yang paling penting itu yang nggak boleh dibatalkan dan nggak boleh digagalkan. Yang paling penting adalah sebentar lagi kalian berdua mau berjanji di hadapan Tuhan. Janji yang kalian pertahankan seumur hidup kalianlah yang menentukan kualitas pernikahan kalian. Pernikahan adalah tentang perjanjian kalian berdua. Dan meterainya bukan meterai burung Garuda 6.000 rupiah meterai yang kita pakai. Meterainya adalah darah anak domba Allah dan apa yang Tuhan persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Nah Tuhan hadir bukan karena gedungnya gereja, bukan karena liturginya gereja tertentu, tapi Tuhan hadir karena hati kalian bertekad mau berjanji dengan tulus di hadapan Tuhan. Nah kalau kalian hadirkan Tuhan, sehingga nanti waktu saya kemudian atas nama Tuhan berkata apa yang hari ini Tuhan persatukan, tidak ada kuasa yang dapat memisahkan. Maka meterai darah anak domba Allah itu mengikat. Dan kalau ada pihak tertentu yang mau mengganggunya, yang pertama mereka hadapi adalah Tuhan yang telah mempersatukan kalian. Nah, kepastian Tuhan hadir, hanya kalian yang bisa menentukan. Tuhan tidak tergantung sama semua yang lain. Tapi hati kalian berdua. Komen? Nah banyak orang mempersiapkan pestanya, acaranya. Tapi tidak mempersiapkan hati mereka dan kesiapan mereka untuk dipersatukan di hadapan Tuhan. Saya tahu hari ini tidak ideal, but don't be sad. Karena yang paling penting bukan itu. Bahkan compared to my wedding, dibandingkan pemberkatan saya, menurut saya kalian punya masih hasilnya lebih bagus, walaupun sederhana. Saya diberkati 3 hari setelah penembakan semanggi. Pendetanya telah 3 jam karena dijarah di tol. Saudara, cateringnya datang separuh, sound system datang separuh, makanan datang separuh, kacau berantakan. Video saya cuma video salaman gak jelas, karena acara saya mundur 3 jam. Pemberkatan harusnya jam 3, jam 6 malam baru bisa dimulai. Pestanya harus jam 7, saya baru bisa masuk jam 8 lebih. Terus kemudian orang tua saya minta izin, boleh gak makan duluan sebelum acara mulai? Saya bilang silakan, makan dimulai. Saudara Jakarta kalau pesta makan duluan, pengantin belum masuk ya pestanya udah bubar. Bunga udah dicopotin orang. Jadi fotonya jelek acara pemberkatan atau acara pesta saya. Pernikahan saya kacau enggak? Enggak. Pestanya kacau, pernikahannya enggak. Tapi banyak orang pernikahannya kacau walaupun pestanya sempurna. Pertanyaannya adalah apa yang paling penting dalam hidup? Kalau kita pertahankan yang penting, maka kita menerima dampak daripada apa yang penting, yang kita pentingkan dalam hidup. Ada begitu banyak orang ribut bahkan dalam persiapan pranikah, persiapan pesta. Bahkan ada yang keluarga ribut tegang karena saling mau menentukan mau fotonya gimana, duduknya gimana, bunganya gimana, bajunya gimana. Semua hal itu nggak penting sama sekali. Nah, saya bersyukur kondisi seperti ini membuat kita semua tidak under pressure untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting.
Karena saya temukan ada begitu banyak orang karena mau jaga muka, tekanan. Semua yang gak penting jadi dipentingkan. Tapi saya bersyukur hari ini kalian berhasil mempertahankan apa yang penting dan berani melepaskan apa yang tidak penting. Buat apa kita terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan kalau memang itu tidak terlalu penting. Karena ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan. Nah, sebelum kalian berjanji, saya tidak mau berlama-lama. Saya coba mau membacakan beberapa ayat firman Tuhan sebagai pesan Tuhan buat kalian berdua. Dikatakan Kejadian pasal pertama ayat 28, Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkat Tuhan atas manusia waktu manusia diciptakan. Ada dua. Yang pertama adalah beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan yang kedua adalah berkuasa dan menaklukkan bumi. Those are the two commands and blessings. Perintah dan berkat yang Tuhan berikan. Yang satu adalah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Yang kedua adalah untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Tujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah adalah selain untuk memenuhi bumi, adalah untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Itu sebabnya di dalam pasal kedua dia katakan bahwa oleh sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bukan cuma laki-laki sebenarnya. Seorang perempuan juga, karena dikatakan a man shall leave the father and mother. Man itu bukan cuma man, kamu adalah manusia yang diambil dari laki-laki. Jadi seseorang manusia, kamu juga manusia, cuma bedanya kamu punya kandungan, dia tidak punya kandungan. So itu sebabnya seorang manusia, dikatakan masing-masing harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Adam dan Hawa, seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu, dikatakan. Laki-laki yang bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. So mereka bersatu dan menjadi satu. Nah, karena tugas kalian bukan hanya untuk memenuhi bumi, tetapi untuk berkuasa dan menaklukkan bumi, maka waktu kalian berdua bersatu dan menjadi satu, kesatuan inilah yang menentukan seberapa jauh kalian bisa berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, kalau perintahnya untuk cuma memenuhi bumi, maka yang harus bersatu dan menjadi satu cukup badan kalian. Karena kalau kalian bersatu secara jasmani dan menjadi satu, maka kamu akan hamil dan kamu akan punya anak banyak. Kalau jasmaninya bersatu. Tetapi untuk bisa berkuasa dan menaklukkan bumi, yang harus bersatu dan menjadi satu bukan cuma tubuhnya, badannya saja. Jiwa kalian dan roh kalian harus menjadi satu. Apa itu jiwa? Pikiran kalian, perasaan kalian, mimpi, keinginan kalian, kehendak kalian harus menjadi satu. Kalau kalian tidak bersatu dan menjadi satu dalam pikiran, perasaan, dan kehendak, dan hati kalian menjadi satu, maka kalian tidak bisa menjadi kesatuan rumah tangga dan pernikahan yang bisa membesarkan anak-anak yang berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, karena itu adalah perintah dan berkat Tuhan, iblis tahu. Untuk mau menghancurkan anak-anak kalian, cukup yang dia rusak adalah kesatuan pikiran, hati, perasaan, dan keinginan kalian. Kalau kalian bisa dibuat tidak menjadi satu, itu cukup untuk menghancurkan masa depan generasi anak-anak kalian. Sehingga anak-anak kalian tidak bisa berkuasa dan menaklukkan bumi. Itu sebabnya saya berulang kali katakan bahwa kalau cuma sekedar untuk memenuhi bumi cukup badan jadi satu. Tapi justru tantangan dalam pernikahan adalah dua menjadi satu. Nah, dua menjadi satu bukan cuma sekedar seperti ini. Hari ini kalian bersatu. Tapi dua menjadi satu adalah pada saat kalau isinya menjadi satu. Kalau dua bersatu ini bisa dipisahkan. Tapi kalau dua menjadi satu, maka tidak akan bisa terpisahkan. Karena apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Nah, itu sebabnya hari ini kalian akan dipersatukan. Tapi tanggung jawab kalian adalah seumur hidup menjadi satu. Pikirannya harus menjadi satu. Rasa perasaannya harus menjadi satu. Mimpi, kehendak kalian, keinginan kalian harus bisa dipersatukan. Kalau tidak, kalian akan selalu punya masalah dan punya konflik. Nah, tidur satu bantal tidak membuat isi kepalanya menjadi satu. Makanya kalian sering harus bertukar pikiran. Tinggal satu rumah tidak membuat kalian menjadi satu.
perasaannya. Yang membuat kalian dekat adalah kalau Daniel tahu isi hati daripada Lala. Lala tahu, Daniel ngerti isi hatimu. Dekat itu pada saat kita tahu ada seseorang mengerti perasaan kita, mengerti cara berpikir kita. Sebelum saya ngomong, dia tahu. Sebelum saya menjelaskan, dia udah ngerti. Nah kalau kalian saling ngerti dan saling tahu, maka kalian merasa dekat. Ada banyak orang menikah sudah lama, tapi tidak membuat mereka menjadi semakin dekat. Bahkan semakin lama mereka menikah, isi pikirannya dan perasaannya semakin jauh. Sehingga suatu hari mereka berkata, saya tahu kamu istriku, saya tahu kamu suamiku, tapi sebenarnya saya nggak tahu siapa kamu. Karena saya tidak lagi tahu apa yang ada di pikiranmu, dan saya tidak lagi tahu apa yang ada di perasaanmu. Yang membuat kalian tetap menjadi satu dan dekat adalah apa yang ada di pikiran kalian dan apa yang ada di perasaan kalian saling dibagikan. Makanya pikiran itu harus ditukar. Bahasa Indonesia bagus, namanya tukar pikiran. Kenapa? Karena kamu nggak bisa baca pikirannya dan kamu nggak bisa baca pikirannya. Hanya karena kepalanya ditempelkan, isinya nggak pindah karena bukan USB. Karena kalian gandengan tangan tidak membuat rasanya pindah. Tapi kalau kamu mulai menceritakan, waktu kamu bilang itu, ini yang aku rasakan. Kamu harus bilang, waktu kamu komentar itu, atau waktu matamu begitu, waktu aku bikin ini, matamu melotot begitu. Ini yang aku rasakan. Nah kalau kalian tidak langsung tukar perasaan, maka kalian akan saling salah paham. Dan saling merasa tidak saling mengerti. Nah kalau kalian tidak saling bertukar rasa, bertukar pikir, maka kalian sulit untuk bisa menjadi satu. Akibatnya kalian mudah untuk dipisahkan. Dan ketahuilah anak-anak kalian tidak akan bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan sehat. Karena orang tuanya tidak bersatu. Itu sebabnya saya berdoa. Supaya mulai hari ini kalian terus berusaha menjadi satu. Karena lamanya pernikahan tidak menentukan kalian menjadi satu apa tidak. Nah perlu dewasa, perlu saling mengerti. Perlu saling mengendalikan diri. Kalau kalian saling ngerti, maka kalian jarang akan berantem. Salah ngerti, kurang mau ngerti, itu yang membuat kalian bisa berantem. Nah itu anak kecil. Makanya hari ini saatnya kalian jadi dewasa. Dewasa bukan karena umur. Dewasa karena kalian belajar dan mengambil keputusan. Aku mau mengalahkan ego diriku sendiri. Aku mau mengalah untuk mengerti dia. Kalau kalian saling mengerti, maka kalian akan kaya dalam pernikahan kalian. Nah saya berdoa supaya kalian semakin hari semakin menjadi satu. Dan kalau kalian menjadi satu, susah dan sulit untuk dipisahkan. Dan kalian akan punya kesatuan dan anak-anak kalian akan solid. Dan kalau kalian satu, Alkitab berkata apapun yang kalian minta, surga mengabulkan. Kalau kalian bersatu, dua tali yang dipersatukan, tidak akan bisa diputuskan. Alkitab banyak bicara soal kesepakatan, kesehatian, kesatuan. Nah kalau kalian pelihara yang paling sederhana itu dalam rumah tangga kalian, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan dan rumah tangga kalian. Jadi jangan berhenti untuk berbagi pikiran. Saya tahu mungkin kamu kerja di dunia berbeda, kamu hidup di dunia berbeda. Tapi kalau kalian tidak belajar untuk disiplin tiap hari bertukar cerita, kalian walaupun tinggal satu rumah, tambah hari kalian bisa bertambah jarak antara satu dengan yang lainnya. Amin. Nah kalau kalian belajar di situ, kalau ada yang kalian tidak bisa selesaikan, minta bantuan, cari, tanya sama orang, bagaimana bisa menjembatani perbedaan pendapat, perbedaan perasaan, perbedaan pemikiran, perbedaan persepsi. Belajar kalau kalian jembatani ini dengan waktu, kalian menguasainya, maka kalian akan berhasil dan beruntung dalam rumah tangga kalian. Amin. Prinsipnya sederhana, tapi gampang untuk dilanggar. Tapi tidak sulit juga untuk kalau kalian mau lakukan. Kalau kalian lakukan, maka apa yang Tuhan janjikan bisa kalian terima dalam kehidupan. Nah hari ini kalian dipersatukan. Doa saya adalah kalian terus bersatu dan semakin menjadi satu. Kalau kalian menjadi satu, maka berkat Tuhan ada dalam kehidupan kalian. Amin. Kalian siap untuk bersatu? Mari saya undang kalian berdua berdiri. Pertama-tama mereka akan berjanji kepada Tuhan. Yang mereka akan janjikan adalah apa yang Tuhan perintahkan. Menghadap ke saya dulu, karena mereka akan berjanji kepada Tuhan. Saya akan membacakan dari Alkitab pernikahan kalian dulu, apa yang menjadi hukum daripada pernikahan.
Saya bacakan buat kalian dari Efesus pasal kelima. Pertama-tama ini yang nanti akan Lala janjikan kepada Daniel. Karena istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri pada suami dalam segala sesuatu. Itu yang Lala akan janjikan kepada Tuhan, bahwa hari ini kamu mengambil keputusan untuk hormat, tunduk pada Daniel seumur hidup. Demikian juga hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hari ini Daniel, kamu akan berjanji pada Tuhan bahwa kamu akan mengasihi dan mencintai Lala seperti dirimu sendiri sebagaimana Kristus mencintai jemaat. Amin. Belum, saya belum tanya. Itu masih informasi. Oke. Berikutnya ini adalah pertanyaan yang pertama buat Daniel. Pada hari ini tanggal 13 September 2020, apakah Anda, saudara Daniel Yusakworang, berjanji kepada Tuhan bahwa kamu akan mengambil saudari Chrisella Teno menjadi istrimu yang satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan dan manusia? Berjanji kepada Tuhan bahwa kamu akan mengasihi dia seperti dirimu sendiri sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Apa jawabanmu kepada Tuhan? Iya, saya berjanji. Memulai pernikahan lebih mudah, mempertahankan pernikahan membutuhkan pengorbanan dan komitmen yang lebih besar. Berjanjikah kamu kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, baik maupun tidak, sehat maupun tidak, kaya maupun tidak, kamu berjanji tidak akan pernah meninggalkan pernikahan ini? Berjanji tidak akan memakai kata bercerai seumur hidupmu hingga maut yang memisahkan kalian. Apa jawabanmu kepada Tuhan? Saya berjanji. Kalau Tuhan mempercayakan kalian punya keturunan, berjanjikah kamu untuk membesarkan mereka sesuai dengan firman, sehingga mereka menjadi generasi yang takut pada Tuhan, bisa berkuasa dan menaklukkan bumi sebagaimana yang Tuhan firmankan? Apa jawabanmu kepada Tuhan? Saya berjanji. Serahkan mikrofonnya kepada Lala. Pada hari ini Minggu 13 September 2020, saya ingin bertanya kepada engkau, saudari Chrisella Teno. Apakah engkau berjanji kepada Tuhan bahwa kamu akan mengambil saudara atau menerima saudara Daniel Yusakworang menjadi suamimu yang satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan dan manusia? Engkau berjanji kepada Tuhan bahwa kamu akan tunduk kepada dia, hormat kepada dia di dalam segala keadaan sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus. Apa jawabanmu kepada Tuhan? Iya, saya berjanji. Kalau memulai pernikahan lebih mudah, mempertahankan pernikahan membutuhkan pengorbanan dan komitmen yang lebih besar. Berjanjikah kamu kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam pernikahan ini, kamu tidak akan pernah menyerah dan akan mempertahankan pernikahan ini. Dan tidak akan pernah memakai kata menyerah atau bercerai seumur hidupmu hingga maut yang memisahkan kalian. Apa jawabanmu kepada Tuhan? Iya, saya berjanji. Kalau Tuhan mempercayakan kau melahirkan, berjanjikah kamu membesarkan anak-anakmu sesuai dengan firman sehingga mereka tumbuh besar, hormat pada orang tua dan takut pada Tuhan? Apa jawabanmu kepada Tuhan? Iya, saya berjanji. Saudara boleh beri tepuk tangan buat mereka berdua kalau saudara mau. Tadi adalah janji mereka kepada Tuhan, saatnya mereka bertukar janji berhadapan. Serahkan mikrofonnya kepada Daniel. Daniel yang akan memulai terlebih dahulu. Setelah itu Lala yang akan memulainya. Lihat Lala, tatap matanya, pegang tangannya, janji kepada dia dari hatimu yang paling jujur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, pada hari ini Minggu 13 September 2020, saya di hadapan Tuhan, gembala dan semua yang hadir di sini, saya Daniel Yusakworang mengambil kamu Chrisella Teno untuk menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya, baik susah maupun senang, suka maupun duka, dan berjanji selalu mengasihimu dan mencintaimu sampai akhir hayatku. Demikianlah jadi nikah saya. It has been quite a journey for me to be able to stand here today in front of you in the midst of all the situations that are happening.
With quite a tall physique as a woman myself, I once imagined having a tall and big husband, and then I got you. Everyone knows that you're big, but what they might not realize is your heart is much bigger. You spread goodness and kindness. For you, it's not only about doing what is right, but also what is kind. On top of that, you're also hilarious. You effortlessly make me smile with your weird attitude. It's in the little thing you do. You keep on forgetting names and change them as you wish, which I find funny and odd. You keep on saying that you're great at playing badminton. Yet, as a matter of fact, I'm sorry you're not. Your cockiness and quirkiness add color to my life and brighten my days. Make me feel like I'm the happiest woman in the world. I promise to always love you. I promise to still love you even though you don't give me flowers on our anniversary or Valentine's Day. Although I still find that weird because you know I love flowers and I'm even a florist. I promise to try my best to learn all the recipes of all your favorite food from your mom so that I can make them for you. I promise to give you the best of me. I promise to always welcome you home with open arms. Thank you, Danielle, for accepting me for who I am. And for never have you ever asked me to be someone I'm not. Truly, it means a lot to me. You allow me to explore, to be adventurous. You're always supportive and never judgy. Through all my strengths and my weaknesses, you just love me the way I am. You always make sure that I know that I'm enough. The future is still a long way to go. Let us write one word writing for. Through all the different opinions and point of view, let's mold them into one. Let's be one in mind, heart, and vision. And let us live together until we are gray and old. With my heart whole and full, in the presence of God, the church, and our beloved family and friends, I, Crisela Teno, accept you, Daniel Yosakworang, as my one and only lovely wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death do us part. Saya minta mereka tetap bergandengan tangan dan mari kita berdoa bersama-sama. Hold your hands together. Let's pray. Kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini. Hadirat-Mu nyata. Kekudusan-Mu dapat kami rasakan. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Daniel dan Lala sudah janjikan kepada Engkau dan kepada satu dengan yang lainnya hari ini di hadapan kami semua. Kasih Tuhan. Minta Engkau sendiri yang memeteraikan, mengikatkan apa yang telah mereka janjikan dengan tulus dan kudus di hadapan-Mu. Sebabnya pada hari ini tanggal 13 September tahun 2020, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa engkau Daniel Yosakworang dan Crisela Teno adalah pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan manusia. Biarlah meterai ini, perjanjian ini, pernikahan ini hanya diikat dengan darah anak domba Allah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.
Berikan tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Mereka, coba saya lihat urutannya di sini, apakah mereka bertukar cincin terlebih dahulu. Mereka bertukar cincin terlebih dahulu sebelum mereka menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Pasangkan di jari manis daripada istrimu. Pasangin dulu. Pasangkan di jari manis daripada suamimu. Saya minta mereka berdua mengambil posisi berlutut, kalian bisa mundur sedikit. Karena protokol saya hanya bisa mendoakan kalian dari sini. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh keterbatasan panjangnya tangan saya untuk ditumpangkan di atas kepala kalian. Orang tua mungkin bisa mengarahkan tangan saja juga dari posisi. Mari kita arahkan tangan pada mereka. Saudara yang hadir mau ikut mendoakan mereka, bisa arahkan tangan pada mereka. Mari kita ucapkan berkat bagi mereka pagi hari ini. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan saat ini kepada engkau Daniel sebagai kepala keluarga. Terimalah berkat urapan Tuhan atas engkau yang memampukan engkau untuk menjadi suami yang bertanggung jawab. Calon ayah yang bertanggung jawab. Dikuduskanlah benih yang ada di dalam engkau. Biarlah apapun yang tanganmu sentuh dibuat Tuhan berhasil. Aku lepaskan berkat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah berkat ini menyertai engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat ini Allah, kuduskan kandunganmu. Sehingga kandungan melahirkan anak-anak yang sempurna dan anak-anak yang sehat. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kedewasaan, penguasaan diri dan pengertianmu menjadikan suami beruntung, punya penolong yang seperti engkau. Mertuamu bangga punya menantu seperti engkau. Orang tuamu bangga punya putri seperti engkau. Aku minta biarlah kesatuan ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka, masa depan mereka, ada keturunan yang berkuasa dan menaklukkan bumi dilahirkan. I bless your life with abundance from God. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan amin. Silakan berdiri. Mereka masih berhadapan. Siap? Daniel masih dipisahkan oleh cadar dengan istrinya. Sebentar lagi dia akan membuka cadar ini. Dan setelah dia buka cadar ini, dia diperkenankan memberikan ciuman kepada istrinya yang sah. Pelan-pelan dibukanya kalau kamu siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. You may kiss your bride. Cukup? Baik, saya akan melayani mereka untuk menerima perjamuan kudus sebelum mereka menyalakan lilin dan mengucapkan terima kasih pada orang tua. Untuk itu saya minta mereka untuk mendekati sisi sebelah kanan altar saya. Saya melayani mereka dan minta kesabaran saudara untuk menunggu sebentar saya melayani mereka secara pribadi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Bisa menyalakan lilin. Ambil lilin, nyalain lilin yang di tengah. Ya. Bersama-sama mereka menyalakan lilin pernikahan dengan mengambil api dari lilin yang dinyalakan oleh Mama. Sekedar menandakan mereka bukan lagi dua tapi satu di hadapan Tuhan. Ini adalah kitab pernikahan tadi dipakai sedikit simbolikly ya gitu ini. Saya boleh dia. Sebelum saudara berkenalan dengan pasangan yang paling baru, mereka masih punya tugas memberikan penghormatan pada orang tua. Pertama-tama pada orang tua daripada Daniel, setelah itu pada orang tua daripada Lala. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, Pak, makasih udah besarin, terus sekolahin sampai gede. Sekarang udah bisa nikah. Hari ini Mama bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan demikian baik, Mama mempunyai anak yang sebaik kamu. Itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat Mama bisa mengajar kamu. Jaga istrimu, sayangi dia, pelihara dia. Karena Mama makin hari dan papamu makin tua. Satu saat kami berdua akan berangkat. Kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Pesan Mama, saling mengasihi dan hiduplah jadi suami yang baik. Jadilah papa yang baik bagi anak-anakmu. Karena Mama tidak tahu apa yang terjadi ke depan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Mama percaya tangan Tuhan yang perkasa tidak pernah meninggalkan kamu selama-lamanya. Asal kamu hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah doa Mama siang malam buat kamu. Sampai kamu ada hari ini. Hari ini Mama pun tidak nyangka kalau kamu jadi tumbuh jadi orang yang tinggi, besar. Dulu kamu seperti orang yang gak punya tulang. Kecil sekali. Kalau digendong kakinya goyang-goyang, gak ada tulangnya. Mama bersyukur banget sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua hari ini. Dan terima kasih Mama bisa melihat kamu ada sampai hari ini dan mempunyai istri. Makasih Tuhan Yesus. Hanya ucapan syukur yang dapat kuberikan padamu.
Dalam nama Yesus Mama sudah memberkati kamu. Haleluya. Amin. First of all, untuk Mama, thank you udah jagain dari kecil. Diajarin banyak hal dan bisa jadi temen sekarang, which I can cerita apapun ke Mama, and you always trust and support me. Thank you udah diajarin banyak hal, untuk sabar, untuk selalu cari Tuhan whenever kalau ada masalah. Basically thank you, dan sorry kalau punya kekurangan atau ada kata-kata yang mungkin salah. Dan untuk Bapak, thank you for all your hard work dari kecil sampai sekarang. So Lala bisa sampai lulus kuliah dengan baik, and then I can receive many things from you. I know nggak selalu easy, and we might have different opinions and we argue sometimes, but please know that I always respect you. So thank you buat Mama Papa, dan once again sorry kalau Lala punya kesalahan. I love you guys. Oke. Ya. Sampai hari ini kalian udah besar dan dewasa. Memang waktu cepat berlalu, ya. Mungkin juga papa dan mama punya salah untuk perkataan atau perbuatan. Tapi kita berbuat yang terbaik. Ya, kita bersyukur ketemu dengan Daniel. Semoga kalian hidup rukun dan damai sampai selama-lamanya. Ya, ini karena kebesaran dan kemurahan kalian dipertemukan pada saat ini, hari yang bahagia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga ini awal yang baik, bukan akhir. Dan kalian semoga juga saling menyayangin, kalau ada masalah berbicara, ya, berkomunikasi yang baik dan benar. Dan selalu banyak berdoa, tiada yang mustahil untuk memecahkan segala masalahnya. Terima kasih. Semua ini kasih harapan. Amin.
Sambil menjemput mereka kembali pada posisi semula, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Karena kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran dan berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, terutama buat Daniel dan Lala. Hamba berdoa supaya semua acara yang berlangsung bersama dengan keluarga sepanjang hari ini berjalan dengan lancar, bahkan melampaui apa yang mereka bayangkan atau mereka pikirkan. Biarlah dalam hal yang kecil sekalipun mereka dapat melihat campur tangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang nyata bagi keluarga yang Tuhan persatukan di tempat ini. Mereka tidak kelewatan kesempatan bisa menikmati yang baiknya yang datang daripada Tuhan, terlepas dari semua ketidaksempurnaan dari apa yang mereka harapkan. Hamba minta berkat itu turun atas mereka dan percaya rumah tangga Daniel dan Lala akan dilindungi dan berkati Tuhan. Sekali lagi jemaat yang kasih, sebelum sudah pulang, terimalah berkat kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang turun atas hidupmu. Terimalah berkat ini, sehingga engkau boleh menjadi berkat kemanapun kau pergi. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan amin. Saya minta Daniel dan Lala berputar di tempat saja. Dan saya minta bantuan saudara untuk menyambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Saya persembahkan buat saudara, Tuan dan Nyonya Daniel Yusak Worang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saudara silakan duduk kembali. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC yang bertugas. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Yose Carol. Dengan demikian ibadah pemberkatan sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan berfoto dulu. Yang pertama saya mempersilahkan Bapak Pendeta Yose Carol untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Silahkan dapat diabadikan momen ini. Setelah ini bersiap-siap kedua orang tua. Setelah ini kedua orang tua akan bergabung bersama kedua mempelai dan juga Bapak Pendeta Yose Carol. Kedua orang tua kami persilakan untuk bergabung ke depan. Masih bersama dengan Bapak Pendeta Yose Carol. Iya, silakan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Yose Carol kembali ke tempat dan foto dilanjutkan masih dengan orang tua di depan bersama dengan kedua mempelai. Boleh berfoto bersama. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada pihak WO untuk boleh melanjutkan acara. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk acara sesi foto selanjutnya adalah pengantin dengan keluarga inti dari keluarga groom dari keluarga Daniel. Keluarga inti dari Kak Daniel boleh maju.